Selamat sore, sahabat To The Point. Jumpa lagi dengan saya, Lukiono. Salam bahagia selalu. Sahabat To The Point, kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dalam keadaan hidup dan ada yang dalam keadaan meninggal. Kalau yang keadaan hidup adalah, ciri hidup adalah bergerak. Sedangkan yang meninggal tidak bergerak. Bergerak karena kita sudah ada ruh atau jiwa yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan yang meninggal tidak kasih jiwa, tidak kasih roh, dan langsung meninggal. Nah, ciri hidup adalah bergerak. Contoh, kalau nggak bergerak, ya meninggal seperti itu. Contoh deh, manusia kalau nggak bergerak sama juga meninggal. Air itu kalau nggak bergerak, dia akan berubah warna, berubah jadi lumut, berbuah rasa, dan berubah menjadi bau. Itu air. Keuangan suatu negara, kalau uangnya nggak bergerak, maka akan terjadi krisis keuangan di negara tersebut. Kemudian darah kita tidak bergerak, yang mengalir ke otak, akan terkena stroke. Kemudian darah kita juga mengalami hambatan ke jantung, tidak bergerak, maka kita akan kena jantung koroner. Nah, sepertilah bahwa ciri hidup itu adalah bergerak. Yang bergerak itu adalah hidup. Bergerak bisa bertumbuh, berkembang. Sahabat To The Point, topik kita kali ini adalah bergerak. Nah, kita hidup ada dua bagian besar. Ada secara psikis, ada secara fisik. Psikis itu seperti emosi, perasaan. Kalau fisik itu ya badan kita nih, tubuh kita, ya kuat, sehat. Nah, itu fisik. Sahabat To The Point, dalam diskusi di luaran, mungkin Anda percaya dan kita percaya bahwa psikis bisa mengaruhi fisik. Misalnya, kalau kita sakit, kelamaan sakit nih, katakanlah mohon maaf, kita nggak bisa jalan, maka perasaannya masih lesu, selalu mendesis begini, mengecap, aduh bagaimana ya, kok saya sakit terus ya, kalau nggak sembuh-sembuh ya sakit. Jadi psikis bisa mempengaruhi fisik. Dan yang terlihat itu yang dibahas. Itu yang sering kita bahas, sering lihat. Kita sering baca-baca buku atau sering melihat tampilan-tampilan di layar kaca, ya nggak? Kalau orang punya masalah atau punya masalah yang berkaitan dengan psikis, misalnya emosi yang meledak-ledak dan sebagainya, pasti mempengaruhi sama fisik. Tapi jarang dikaji bahwa sebenarnya fisik juga mempengaruhi emosi, jadi mempengaruhi perasaan. Nah, topik kita kali ini seperti itu. Jadi sebenarnya psikis mempengaruhi fisik, sebenarnya kebalikannya, fisik juga mempengaruhi emosi atau psikis. Sahabat To The Point, kalau saja kita sebuah memahami hal ini, maka untuk berubah menjadi lebih baik atau untuk berubah lebih bagus dengan satu cara singkat ini pun bisa kita lakukan dengan segera. Tapi dilakukan. Sekali lagi jangan pura-pura, karena password untuk kesuksesan itu salah satunya nggak boleh pura-pura. Kalau pura-pura ya nggak sukses-sukses kita. Begini sahabatku, sahabat To The Point boleh mikirkan bagaimana gerakan badan Anda
bagaimana gerakan fisik Anda pada saat kita khawatir. Kita lihat, paling begini, ya, paling lesu, ya, menundukkan kepala, ya, matanya pun ke bawah. Coba Anda praktekkan sekarang pada saat Anda khawatir banget gitu. Gerakan fisik Anda gimana? Tapi sebaliknya, coba Anda bayangkan kalau ketika tujuan Anda mau tercapai, atau ada sesuatu yang membuat Anda mau mendapatkan sesuatu lah, katakanlah, atau cita-cita Anda, impian Anda mau tercapai, pasti fisik Anda semangat, pasti emosi Anda akan semangat, bergairah, apa namanya itu, penuh passion. Nah, sahabat terpilih, beranjak dari dua contoh itu, kalau kita ingin berubah, kalau pemikiran kita, pola pikir kita mau berubah, perasaan kita mau berubah, atau tindakan untuk berubah, kita harus melihat orang yang bersemangat atau orang yang berhasil. Kita lihat gerak-geriknya, mulai dari senyum, mulai dari ekspresi wajahnya, mulai dari jalannya, pantomimiknya, gesturnya, dan lain-lain. Lihat, pasti berbeda. Contohnya, saya sedang frustasi dan Anda frustasi, pasti Anda akan diam, merenung, dan sebagainya. Tapi kalau Anda sedang frustasi, yes, saya frustasi, saya boleh frustasi, tapi 2 hari aja. Hari ketiga saya frustasi. Lihatkan gerakan tubuh Anda. Saya loncat setinggi-tingginya, saya teriak sekencang-kencangnya. Apa yang Anda rasakan? Pasti ada perubahan di dalam diri Anda. Minimal, wah, gila, gue goblok banget, bikin aja prestasi, gue gak mau prestasi, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itulah tandanya bahwa fisik juga bisa mempengaruhi kejiwaan kita. Fisik bisa menjadi solusi untuk membuat kita terus berdiri tegak. Coba orang yang punya masalah, pasti dirinya juga gak tegak, pantomimiknya juga kelihatan sekali nurun, dan sebagainya. Oleh karena itu, bagaimana selanjutnya dalam hidup? Ya, kita harus perhatikan gerakan kita. Gerakan yang semangat, gerakan yang percaya diri, jalan yang cepat, maka akan mempengaruhi pola pikir kita atau cara kita berpikir, kemudian perasaan kita, dan juga cara kita bertindak. Anda boleh percaya, boleh tidak, karena hukumnya seperti itu. Psikis akan mempengaruhi fisik, pun sebaliknya. Kegiatan fisik juga akan mempengaruhi psikis kita. Anda boleh mencoba. Bagi sahabat To The Point yang sedang punya masalah khawatir, atau emosi yang gak stabil, atau apa gitu, rubah gerakan Anda, rubah gerakan fisik Anda. Entah berlari lebih kencang lagi kek, atau mengamati orang yang berhasil, gerak-gerik orang berhasil. Niscaya gerakan fisik itu akan merubah, sekali lagi akan merubah cara Anda berpikir, perasaan Anda, dan tingkah laku Anda. Sahabat To The Point, itulah hukum sebab akibat, bahwa psikis akan mempengaruhi fisik kita, fisik kita juga akan mempengaruhi psikis kita. Jadi kalau tiap pagi kita harus semangat. Hari ini saya harus capai target harian saya. Hari ini saya akan bergembira ria dalam bekerja. Karena dengan bergembira saya akan mendapatkan solusi yang lebih banyak. Seperti itu, sahabat To The Point. Coba mulai atur mimik Anda, mulai dari senyum, ekspresi wajah Anda, kemudian gestur Anda, gerak-gerik Anda, kemudian pantomimik Anda, state Anda, bahwa Anda adalah orang yang berhasil, orang yang mencapai sukses. Niscaya kesuksesan akan datang, karena fisik dapat mengundang kesuksesan. Jadi fisik itu bagaikan parfum keberhasilan.
mengundang kasih sayang pada diri Anda. Jadi lebih dan kurangnya saya mohon maaf sahabat hidupin, sepertilah itu bila hidup. Jadi Anda tidak perlu susah-susah berpikir. Anda bisa merubah hidup Anda dengan merubah gerak-gerik Anda. Bergeraklah setiap hari yang positif. Gunakanlah gerakan fisik Anda. Maka itu akan menuntun psikis Anda, kejiwaan Anda, perasaan Anda, dan yang paling nyata adalah tingkah laku Anda akan berubah. Paling gampang sekali seperti contoh yang tadi. Saya ulangi. Jika Anda sedang frustasi, perhatikan apa yang Anda lihat dari orang yang frustasi. Mulai dari gerak tubuh fisiknya. Jadi kalau Anda lihat orang yang nggak berprestasi, gerak tubuhnya juga berbeda. Nah, pada saat Anda atau sahabat hidupin atau saya pada saat frustasi, saya akan rubah gerakan saya. Saya akan rubah gerakan saya. Saya akan lebih semangat lagi hidup. Boleh saya frustasi sampai 2 hari ini. Besok saya harus bisa lebih tidak berprestasi lagi. Saya akan cari penggantinya. Saya akan cari jalannya dan sebagainya. Oke. Sekian saja pertemuan kita hari ini, sahabat To The Point. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Jangan lupa, jangan pernah berpikir untuk berhenti berbuat kebaikan. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada kesalahan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Action with big passion.